warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kembali kepada Allah yang telah merahmati kita, mengaruniai kita dengan segala macam kebaikan, ya, kesehatan dan kesempatan untuk terus menggali petunjuk-petunjuk Allah dari dalam Al-Quran Al-Karim. Kita sedang melakukan kajian secara serial tentang kisah Nabi Adam, munculnya peradaban modern di planet bumi kita ini. Silahkan Anda mengikuti dari kajian-kajian sebelumnya supaya bisa menangkap pemahaman yang holistik dan komprehensif dari kajian kita ini. Karena kalau hanya mengambil atau memahami, melihat, ya, menyimpulkan dari satu episode, mungkin akan kehilangan, ya, ada missing link dari cerita tentang Nabi Adam yang banyak kontroversi di dalamnya, ya, banyak versi, sehingga kita selalu mengambil rujukan utamanya itu dari dalam Al-Quran Al-Karim, kemudian kita bantu, kita tambahi, ya, penjelasan detailnya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang lain termasuk sains dan dari segi kesejarahan. Sahabat sekalian, hari ini kita akan fokus kepada satu fragmen dari kisah Adam itu terkait dengan iblis yang enggan bersujud kepada Adam. Kita akan mulai dari surat Al-A'raf, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayis qalilam ma tashkurun. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagimu di muka bumi sumber penghidupan. Amat sedikit sekali kamu bersyukur. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, lalu kami bentuk tubuh kalian, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis, dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Surat Al-A'raf ayat 10 dan 11 ini sangat menarik karena memberikan gambaran, ya, background tentang suasana kapan malaikat disuruh bersujud oleh Allah kepada Adam itu, dan kemudian mereka bersujud kecuali iblis yang tidak mau bersujud. Ayat ini menceritakan bahwa Allah lah yang menciptakan kalian di muka bumi ini, menempatkan kalian. Bumi dijadikan sebagai panggung drama kehidupan, di mana di bumi itu Allah menyediakan segala macam kebutuhan untuk kehidupan manusia. Dan kita sudah pernah membahas di berbagai episode tentang bahwa di jagat raya ini sampai saat ini memang tidak ditemukan adanya kehidupan. Di antaranya persyaratan sebuah planet, ya, untuk bisa ditinggali oleh makhluk hidup itu ternyata tidak ada yang bisa memenuhi. Tidak ada air misalnya, atau ada air tapi dalam jumlah yang tidak cukup, atau ada atmosfer, atau bahkan tidak ada atmosfer, ya, atau atmosfernya beracun, atau juga jauh dari matahari sehingga tidak memiliki cukup energi untuk dijadikan tempat kehidupan. Nah, ayat ini menceritakan bahwa Allah menempatkan panggung drama kehidupan manusia di sebuah planet yang namanya bumi, dan kemudian Allah menyediakan segala kebutuhannya. Untuk bernafas ada, ya, oksigennya dalam jumlah yang cukup. Kemudian makanan-makanannya semua disediakan oleh Allah, mulai dari tanaman sampai binatang ternak dan sebagainya, untuk kebutuhan kita, dan segala macam kebutuhan-kebutuhan untuk kehidupan, sehingga terbentuk peradaban.
Ya, jadi ayat ini di ayat 10-nya menceritakan bahwa planet bumi adalah panggung kehidupan. Nah, kemudian mulai menarik ketika di ayat 11 Allah mengatakan peristiwa terkait dengan bersujudnya para malaikat dan kemudian membangkangnya si iblis untuk bersujud kepada Adam itu. Di sana dikatakan walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan sungguh ya walaqad khalaqnakum, dan sungguh kami Allah telah menciptakan kalian manusia, menggunakan kata jamak ya. Karena bumi ini adalah panggung drama kehidupan manusia. Kemudian di situ disambung walaqad khalaqnakum, dan sungguh kami telah menciptakan kalian semuanya manusia. Tsumma sawwarnakum, kemudian kami membentuk tubuh kalian. Di mana itu terjadi? Kita sudah membahas di episode yang lalu bahwa pembentukan itu berada di dalam rahim. Yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, begitu kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 6. Kamilah yang membentuk tubuh kalian fil arhami kaifa yasha, sebagaimana Allah kehendaki. Jadi pembentukan manusia ini secara kolektif semuanya adalah fil arham, di dalam rahim. Maka ketika surat Al-A'raf ini bercerita tentang pembentukan itu, konotasinya ya, maknanya itu sudah dijelaskan oleh surat Ali Imran ayat 6 itu. Ya, jadi walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum, kemudian kami bentuk tubuh kalian itu di dalam rahim. Nah, menariknya kemudian di kalimat berikutnya ketika Allah sudah bercerita kami bentuk tubuh kalian di dalam rahim, summa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kemudian kami katakan kepada malaikat ya, summa qulna lil malaikati isjudu li Adam, supaya bersujud kepada Adam. Fasajadu, mereka bersujud illa iblis, kecuali iblis. Jadi menarik ini, ketika Allah bercerita tentang penciptaan manusia secara keseluruhan, kemudian dikatakan di dalam rahim, nah saat itulah Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam yang masih dalam proses penciptaan itu. Jadi ternyata ayat ini menceritakan bahwa perintah untuk bersujud itu bukan ketika Adam sudah dewasa kemudian disuruh bersujud, tetapi ketika Allah sedang menciptakan di dalam rahim, sedang membentuk tubuhnya. Ya, itu sudah diadakan dialog antara Allah dengan para malaikat dan kemudian termasuk iblis di situ. Bahkan dialog semacam itu sesungguhnya terjadi sebelum Adam diciptakan, ya, yang sudah kita bahas di episode yang lalu, yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat bahwa Allah akan menjadikan ya manusia sebagai khalifah, ya, si Adam itu sebagai khalifah. Sebelum Adamnya diciptakan sudah didialogkan. Ketika proses penciptaan di dalam rahim, ya, summa sawwarnakum, ya, ketika dibentuk di dalam rahim, Allah berkata kepada para malaikat itu, summa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ini loh cikal bakalnya sang khalifah itu. Bersujudlah dalam arti menghormati, ya, menghormati Adam, mengapresiasi manusia yang diciptakan oleh Allah yang akan dijadikan sebagai khalifah itu. Nah, yang tidak mau bersujud adalah iblis. Maka dia termasuk orang yang membangkang, yang tidak mau bersujud, ya. Jadi ini poin yang pertama, sangat menarik, bahwa ketika Adam masih diciptakan di dalam rahim, dalam proses pembentukannya, para malaikat dan kemudian iblis itu diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, tetapi iblis yang membangkang. Sedangkan malaikat melakukan sujud itu dikarenakan memang akhirnya malaikat itu tahu bahwa keraguan malaikat terhadap Adam itu sudah terjawab, ya, seperti yang sudah
kita bahas sebelumnya bahwa Adam telah lolos dalam ujian sebagai seorang khalifah, ya, persyaratan-persyaratan kecerdasan intelektualnya maupun kecerdasan emosionalnya. Nah, iblislah yang membangkang, ya, itu ada di ayat atau di surat Al-A'raf ayat 10 dan 11. Kita mulai ceritanya dari situ. Kemudian untuk memperjelas itu, seperti biasa saya akan mengambil penjelasan-penjelasannya dari ayat-ayat yang berbeda. Karena seperti sering saya katakan, ayat-ayat yang mutasyabihat, ya, itu selalu ada penjelasan-penjelasannya di ayat yang berbeda. Dalam kisah Adam ini penuh dengan ayat mutasyabihat yang butuh penelusuran, butuh analisa yang logis, rasional, empirik, ditambahi dengan data-data ilmiah dan sebagainya, supaya kesimpulan yang diperoleh itu bersifat holistik dan komprehensif. Nah, tentang pembangkangan iblis ketika disuruh bersujud kepada Adam oleh Allah itu diceritakan juga di ayat yang berbeda, yaitu dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Nah, ayat ini memberikan perspektif yang berbeda lagi, ya. Sebagiannya sama, sebagiannya lagi ada tambahan informasi tentang siapakah iblis itu. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Jadi ayat ini menarik karena memberikan tambahan informasi bahwa iblis itu adalah kana minal jin, dia itu adalah dari golongan jin. Maka memang ada perbedaan antara malaikat dengan iblis itu. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya, sedangkan jin itu di ayat yang berbeda nanti, ya, diceritakan Allah dibuat dari energi panas, dari panas api, ya, yang sangat panas yang tidak berasap, katanya puncak dari panasnya nyala api. Jadi Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud. Bersujudlah mereka kecuali iblis, kana minal jin, dia adalah golongan jin. Nah, siapa jin itu? Nah, itu diceritakan lagi oleh Allah bahwa jin adalah makhluk atau bangsa, ya, yang tinggal di bumi ini, bukan tinggal di langit. Kalau malaikat itu tinggal di dimensi yang lebih tinggi lagi, di dimensi yang ke-11, ya, di alam akhirat, langit yang ke-7. Tapi kalau jin ini dimensinya lebih tinggi dari manusia, tetapi satu tingkat di atas manusia. Tinggallah para jin itu, yang di ayat yang berbeda dikatakan mereka bisa melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Ya, kapan-kapan kita bahas tentang itu. Tetapi pada kesempatan ini saya cuma ingin mengatakan bahwa iblis itu adalah golongan jin. Nah, jin itu ternyata tinggalnya di bumi, tetapi di dimensi yang lebih tinggi. Sesungguhnya di sekitar kita ini banyak jin, ya, yang melihat kita. Kadang kita bisa berinteraksi dengan dia ketika dia berkehendak untuk berinteraksi juga dengan kita. Nah, Nabi Muhammad itu kalau berdakwah melakukan syiar itu juga dirubung jin, itu diceritakan oleh Al-Quran, sehingga sampai jadi nama surat, ya, surat jin, bahwa di sekitar beliau itu ada jin yang juga ikut mengaji. Mungkin di sekitar kita ini juga ada jin yang mengaji bersama dengan kita. Oke, sahabat sekalian, Al-Quran menceritakan iblis adalah dari golongan jin, dan jin itu diciptakan oleh Allah lebih dulu dibandingkan manusia, dibandingkan Adam. Ya, jadi dia lebih senior. Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 27. Wal jannah khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Jadi ada dua informasi di dalam ayat ini. Yang pertama adalah informasi bahwa jin itu diciptakan sebelum Nabi Adam.
bahwa planet bumi ini sebelum dihuni oleh manusia dan kemudian Adam dan keturunannya itu sudah dihuni dahulu atau dihuni duluan oleh bangsa jin. Nah, iblis itu adalah nenek moyangnya bangsa jin itu. Maka penguasa yang pertama ya planet bumi ini artinya juga menjadi khalifah di planet bumi ini sebelum Adam dan keturunannya adalah jin itu, di mana tokoh utamanya adalah si iblis. Maka kita menjadi faham kemudian kenapa iblis ini kemudian tidak bisa menerima kehadiran Adam, karena iblis akan tergeser oleh kehadiran Adam. Sejak awal akan menciptakannya, Allah sudah menginformasikan kepada para malaikat bahwa Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi itu dari bangsa manusia. Maka merasa terancamlah bangsa jin itu yang ketokohannya atau tokohnya diwakili oleh si iblis itu, sehingga dia membangkang. Ketika malaikat bisa menerima kehadiran Adam sebagai calon khalifah, iblis mengatakan tidak bisa menerima itu. Ketika disuruh bersujud mengakui kehadiran Adam itu sebagai calon khalifah, ya, dia tidak mau, dia membangkang. Ya, jadi itu informasi yang pertama di ayat ini. Kemudian informasi keduanya dikatakan dia itu diciptakan dari minaris samum, dari panas api yang sangat tinggi. Jadi memang badannya itu berbeda. Manusia diciptakan dari saripati tanah, min sulalatin mintin, dari saripati yang berasal dari tanah, yaitu zat-zat biokimiawi, material. Ada puluhan unsur-unsur penyusun tubuh kita. Ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, ya, sulfur atau belerang, fosfor, kalsium, natrium, dan seterusnya. Ada puluhan, semuanya itu materi, ya, material. Tetapi jin ini diciptakan dari energi, minari samum, dari panas api. Nah, itu menarik ya, nanti kapan-kapan kita bahas perbandingan antara jin dengan manusia itu. Intinya adalah jin ini diciptakan dari bahan yang berbeda dan kemudian dia merasa lebih unggul dibandingkan manusia yang badannya cuma terbuat dari tanah katanya. Dia terbuat dari api. Kok saya diminggirkan gitu ya? Dan kemudian yang dipilih menjadi khalifah adalah Adam yang dibuat dari tanah. Itulah sesungguhnya ya asal usul dari cerita kenapa dia itu membangkang. Ya, merasa terpinggirkan. Ini ada pendatang baru ya, junior, bahan dasarnya juga lebih rendah dibandingkan saya, kok dia yang dipilih jadi pemimpin, saya diminggirkan. Maka ketika diperintahkan bersujud, dia mengatakan tidak dan kemudian membangkang perintah Allah itu. Nah, tentang pembangkangan atau argumentasi pembangkangan iblis itu kemudian disampaikan oleh iblis dalam cerita yang difirmankan Allah di surat Al-Isra ayat 61 dan 62. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Qala asjudu liman khalaqta tina. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semuanya kepada Adam. Lalu mereka bersujud kecuali iblis. Dia berkata, apakah aku akan sujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah? Qala aro'aitaka hadzal ladzi karamta alayya la in akhartani illa yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Dia iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku itu? Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil saja. Jadi menarik sekali di ayat ini ya, Allah bercerita di dalam surat ini argumentasi dari iblis itu ketika membangkang perintah Allah. Di situ dia merasa direndahkan ya, karena yang dipilih Adam dan kemudian iblis ini diminggirkan sebagai khalifah.
Nah, dia mengatakan, apakah aku diperintahkan untuk bersujud kepada Adam? Aku ini diciptakan dari api, sedangkan Adam itu diciptakan dari tanah. Mestinya ya lebih bagus saya lah begitu, lebih berkualitas saya lah gitu. Karena kalau misalnya banyak hal, yaitu kalau dibandingkan antara badannya jin dengan badannya manusia, itu kualitas fisikalnya itu memang lebih tinggi dia, dikarenakan secara energial ya, badannya dibuat dari badan energi, kecepatan geraknya, kemudian ya berpindah tempat dan banyak hal itu memang lebih tinggi dibandingkan manusia secara fisikal. Maka dia mengatakan, apakah engkau minta aku bersujud kepada dia yang engkau ciptakan dari tanah sementara aku ini dari api? Bahkan lebih menarik lagi di ayat berikutnya ya, di ayat 62 itu dia mengatakan, qala ara'aitaka hadzal ladzi karamta alayya? Apakah ini orang yang engkau muliakan dibandingkan aku itu? Jadi ini menarik, ini kalimat ini menunjukkan bahwa memang perintah bersujud waktu itu adalah sebelum Adam itu terlahir. Ya, diciptakan menjadi seorang manusia yang bisa dilihat secara utuh oleh si iblis itu. Dia sudah menolak. Nah, ketika Adam itu sudah lahir, maka dia mengatakan, ara'aitaka hadzal ladzi karamta alayya? Apakah ini orang yang engkau perintahkan kepadaku atau engkau muliakan lebih dari aku itu? Nah, kalimat ini sangat menarik karena itu menggambarkan betapa iblis itu sangat tersinggung ya, merasa direndahkan oleh kehadiran Adam itu, sehingga dia digambarkan kemudian akan melakukan pembalasan, balas dendam. Beri tangguh saya, beri kesempatan saya, ya, diceritakan di kalimat berikutnya itu. Beri kesempatan kepada saya sampai hari kiamat, usianya dipanjangkan, tidak dimatikan, karena jin itu juga bisa mati meskipun usianya panjang. Tetapi khusus iblis ini oleh Allah kemudian diberi tangguh ya, diberi kesempatan sampai datangnya hari kiamat. Dia mengatakan, kalau saya diberi tangguh, diberi kesempatan, maka saya akan menyesatkan Adam itu termasuk keturunan-keturunannya sampai hari kiamat. Nah, tentang ungkapan permusuhan iblis kepada Adam dan keturunannya itu kemudian diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 14 sampai 17. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis menjawab, ya, iblis mengatakan, berilah saya kesempatan sampai waktu mereka nanti dibangkitkan di hari akhirat. Qala innaka minal munzarin. Allah berfirman, Allah menjawab, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi kesempatan. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Jadi luar biasa ya, di ayat ini iblis itu mengungkapkan perasaan marahnya kepada Adam dan keturunannya itu, dan kemudian berjanji kepada Allah bahwa dia akan menyesatkan manusia mulai dari Adam sampai keturunannya sampai hari kiamat. Dan diceritakan, nah, aku akan mengerahkan apapun yang bisa dilakukan, mereka akan saya dekati dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, dari muka, belakang, pokoknya segala macam cara untuk bisa menyesatkan manusia. Ya, jadi itu adalah ungkapan kemarahan iblis kepada Adam dan keturunannya dikarenakan dia tersingkir dari panggung drama kehidupan sebagai khalifah di planet bumi ini.
Nah, menariknya kemudian Allah menceritakan di ayat yang berbeda lagi dalam surat Saba 20 dan 21 tentang keberhasilan misi dari iblis dan pasukannya itu ya, pasukan setannya untuk menyesatkan manusia dan keturunannya. Walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu ila fariqam minal mu'minin. Dan sesungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka, lalu mereka mengikutinya kecuali sebagian orang-orang yang beriman. Ayat ke-20 ini menarik karena menceritakan tentang keberhasilan misi dari iblis untuk menyesatkan Adam dan keturunannya. Walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu. Dan sungguh iblis berhasil membuktikan ya dhannahu, persangkaannya itu. Jadi ketika ya tadi dia mengatakan akan aku sesatkan manusia, ternyata banyak yang bisa disesatkan oleh iblis dan kemudian mengikuti rayuan iblis dan pasukannya itu ya, karena dia mengepung manusia ini dari kanan kiri atas bawah muka belakang, termakan oleh rayuannya itu, kecuali orang-orang yang beriman atau sebagian dari orang-orang yang beriman. Ya, jadi ayat ini menarik karena kemudian memberikan pembuktian, penegasan bahwa iblis itu memang kemudian berhasil menyesatkan manusia, bahkan termasuk Nabi Adam, di mana Nabi Adam itu kemudian digelincirkan oleh pasukannya iblis yaitu setan, dan kemudian melakukan atau melanggar larangan yang diberikan Allah ketika Nabi Adam berada di dalam surga itu. Nah, kemudian sebagai penutupnya di ayat berikutnya surat Saba 21 itu Allah kemudian mengatakan bahwa sesungguhnya iblis ini memang menjadi ujian, menjadi cobaan bagi orang-orang yang beriman. Apakah kita ini akan mengikuti iblis ataukah kita ini menghindari dia, berlindung kepada Allah dan kemudian tetap berada di jalan yang lurus yaitu sirotol mustaqim. Wa ma kana lahu alaihim min sultanin illa lina'lama may yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fisyak wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Dan tidak adalah kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanyalah agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat dan siapa yang ragu-ragu tentang itu. Dan Tuhanmu maha memelihara segala sesuatu. Jadi kemudian Allah menjadikan si iblis ini justru sebagai penguji bagi keimanan kita. Tidak ada kekuasaan iblis dan pasukan setannya itu ya, kecuali dia itu ya hanya merayu saja, tidak bisa mencelakakan sesungguhnya, karena kita ini dilindungi oleh Allah. Apalagi kalau kita mohon perlindungan kepada Allah, tidak ada yang bisa mencelakakan. Mereka itu hanya merayu untuk menyesatkan kita dan kemudian kita melakukan sendiri perbuatan dosa itu. Saya kira saya cukupkan sampai di sini dulu ya sahabat sekalian. Panjang sesungguhnya, banyak ayat yang terlibat di situ, tetapi ya kita ambil beberapa bagian saja yang sudah mewakili, menggambarkan tentang cerita kenapa iblis itu membangkang, tidak mau bersujud kepada Adam ya. Dan itu kemudian menjadi cerita yang penuh hikmah di mana kita diingatkan oleh Allah agar berlindung kepada Allah dari godaan iblis dan setan yang terus merayu kita untuk menyesatkan kita menjadi bagian dari perbuatan dosa mereka dan kelak akan diancam masuk neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.